Pernah nggak kamu diperlakukan kayak orang yang nggak penting-penting amat? Dia balas chatmu asal-asalan. Kadang iya, kadang enggak. Kamu ajak ngobrol, dia dingin. Kamu tanya kabar, dia cuma jawab, iya. Dan kamu mulai mikir, apa aku ganggu ya? Tapi anehnya kamu tetap bertahan, kamu tetap nunggu. Ada perasaan di dalam diri yang bilang, mungkin dia cuma lagi capek, mungkin dia akan berubah, mungkin aku cuma perlu lebih sabar. Tapi sabarmu ternyata hanya jadi bahan uji coba. Kebaikanmu dianggap kelemahan. Dan disitulah semuanya mulai terasa berat. Kamu pengen marah, pengen blokir dia, pengen menghilang. Tapi sebagian dirimu juga masih pengen dia datang minta maaf. Masih berharap dia sadar kalau kamu tulus. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan lebih penting dari itu, kamu nggak salah karena masih peduli. Tapi mulai hari ini kamu harus belajar satu hal penting. Kalau kamu terus mengejar orang yang menarik diri, kamu akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan dalam stoikisme, kehilangan kendali atas diri sendiri adalah bentuk penderitaan paling dalam. Banyak orang berpikir, ketika seseorang cuek atau menjauh, kita harus langsung mengambil tindakan. Blokir, ghosting balik, update story biar dia tahu kita marah. Tapi itu cuma respons impulsif. Dan dalam keheningan kamu akan sadar, semua itu lahir dari luka, bukan kekuatan. Gua nggak akan nyuruh kamu jadi orang dingin. Gua juga nggak akan nyuruh kamu ngemis atau ngejar-ngejar. Tapi gua mau ajak kamu memahami satu hal. Ada kekuatan besar dalam ketenangan. Dan justru itulah yang paling ditakuti oleh orang yang tidak menghargaimu. Kamu nggak harus blokir dia. Kamu nggak harus memohon perhatian. Cukup tarik energimu kembali ke dirimu sendiri. Jangan biarkan satu orang yang tidak bisa mencintaimu dengan benar membuat kamu lupa cara mencintai dirimu sendiri. Karena begini logikanya. Semakin kamu berusaha membuktikan dirimu ke orang yang nggak peduli, semakin kamu tenggelam dalam pertarungan yang nggak akan pernah kamu menangkan. Orang yang benar-benar peduli nggak perlu kamu kejar. Dia akan tetap tinggal. Dia akan hadir, bahkan di hari-hari ketika kamu tidak sekuat biasanya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Bukan meledak, bukan memohon, tapi diam, dengan kesadaran penuh. Tetap hadir sebagai sosok yang tenang, kuat, dan tidak bergantung. Itulah kekuatan sejati. Dan itulah seni tertinggi dalam hubungan. Tidak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu ingin dia sadar, ingin dia merasa kehilangan. Jangan pakai kata-kata, jangan pakai paksaan. Cukup berhenti menjadikan dia pusat hidupmu. Fokus ke dirimu. Tumbuh. Jadi versi terbaik dirimu bukan untuk membuktikan ke siapapun, tapi karena kamu sadar, kamu layak untuk dicintai dengan cara yang sehat. Nggak perlu pamer, nggak perlu sindir-sindir di story. Nggak perlu cari pelarian ke orang baru cuman buat nutup luka. Tahan, rasakan, hadapi dengan kepala tegak. Karena yang kamu lawan sekarang, bukan dia, tapi dirimu sendiri yang selama ini takut ditinggalkan. Padahal kalau kamu berani menenangkan diri, kamu akan sadar, lebih baik ditinggal orang yang salah, daripada kehilangan diri sendiri hanya untuk mempertahankannya. Jadi, jangan blokir dia. Jangan memohon, cukup lakukan ini. Berhenti mencari cinta dari luar dan mulai membangun cinta dari dalam. Ketika kamu benar-benar bisa berdiri sendiri, saat itulah semesta akan mengguncang hidup dia perlahan. Bukan dengan balasan dendam, tapi dengan keheninganmu yang menyadarkan dia bahwa dia kehilangan seseorang yang sudah tidak bisa kembali. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan? Melihat orang yang dulu selalu nunggu kamu, kini bisa tertawa tanpamu. Itu bukan balas dendam. Itu ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan kalau kamu bisa sampai ke titik itu, kamu sudah menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Poin 1. Berhenti memberi energi ke hal yang tidak menghargaimu. Kamu mungkin masih sayang, masih peduli, masih berharap,
Tapi sadar nggak? Setiap detik yang kamu habiskan buat mikirin dia, yang bahkan nggak mikirin kamu, itu sebenarnya sedang mencuri energimu pelan-pelan. Ada satu kebiasaan manusia yang sering bikin kita hancur sendiri. Kita terlalu loyal pada hal yang tidak loyal ke kita. Kita kirim perhatian, kita beri waktu, kita paksa diri buat tetap sabar. Padahal, semua itu hanya berakhir sebagai pengorbanan sepihak. Lu pikir itu cinta. Padahal itu bentuk kelelahan yang nggak kamu sadari. Dan kelelahan itulah yang bikin kamu makin mudah terjebak. Terjebak di siklus mungkin besok dia berubah. Terjebak di harapan kosong yang kamu rawat sendiri. Kata Marcus Aurelius, kehidupanmu adalah hasil dari pikiran yang kamu pelihara setiap hari. Dan kalau isi pikiranmu setiap hari cuma tentang orang yang nggak menghargaimu, maka hidupmu pun perlahan akan kehilangan arah. Makanya poin pertama ini kelihatannya sederhana tapi efeknya luar biasa. Stop. Tarik energi itu kembali. Jangan terus memberi atensi, waktu, pikiran, bahkan overthinking untuk seseorang yang bahkan gak mau tahu kamu lagi ngapain. Kenapa penting? Karena perhatianmu itu berharga, tenagamu itu langka, dan yang paling mahal dari semuanya, fokusmu. Bayangin kalau selama ini kamu salah salur. Kamu kasih seluruh fokus hidupmu buat orang yang bahkan gak berjuang balik. Dan selama itu juga, kamu jadi lupa gimana caranya berkembang, lupa gimana caranya bahagia tanpa dia, lupa gimana rasanya damai hanya dengan dirimu sendiri. Berhenti kasih energi itu bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu mulai sadar bahwa hidup ini terlalu singkat buat terus dihancurkan oleh seseorang yang bahkan gak tahu cara menghargai kehadiranmu. Gua tahu itu gak gampang, karena biasanya kita ngasih energi bukan karena kita kuat, tapi karena kita takut kehilangan. Kita terus ngabarin, terus nyari topik, terus nyambungin obrolan, karena kita takut saat kita berhenti dia beneran pergi. Padahal, justru dari situlah kamu tahu, apakah dia masih tinggal karena cinta, atau karena kamu terus menahannya. Orang yang benar-benar menghargaimu gak akan bergantung pada seberapa sering kamu ngechat duluan. Dia akan hadir bahkan ketika kamu gak lagi ngejar. Dan kalau kamu berhenti memberi energi lalu dia menghilang, itu bukan kehilangan, itu pembersihan. Jadi jangan lagi kamu pakai semua isi hatimu untuk orang yang gak pernah pakai logikanya untuk menjagamu. Jangan lagi kamu buang seluruh siang dan malam cuman buat mikirin, apa salahku sampai dia berubah? Karena kadang, perubahan itu bukan karena kamu gagal, tapi karena dia memang gak pernah berniat menetap. Sekarang waktunya kamu balikin arah, bukan buat balas dendam, tapi buat menyelamatkan hidupmu dari kesia-siaan. Kalau kamu bisa berhenti memberi energi ke dia, kamu akan mulai punya ruang. Ruang untuk pulih, ruang untuk berkembang, dan ruang untuk akhirnya menyadari, kamu tidak pernah seberharga ini di matanya, tapi kamu bisa jauh lebih berharga di matamu sendiri. Dan dari situ, akan muncul versi dirimu yang paling kuat. Versi yang tidak lagi memohon, tidak lagi mencari, dan tidak lagi takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar punya niat untuk tinggal. Poin 2, heningmu. Lebih nyaring dari amarahmu manusia, sering mengira bahwa untuk membuat seseorang sadar, kita harus berkata-kata, kita harus marah, kita harus menjelaskan segalanya. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya. Semakin kamu tenang, semakin tajam efek kehadiranmu. Kadang, justru keheninganlah yang paling menusuk. Ketika kamu tidak membalas perlakuannya dengan drama, tidak mengemis penjelasan, tidak meledak dalam pesan panjang yang bahkan mungkin tidak akan dibaca, disitulah kamu menunjukkan kendali yang sesungguhnya. Orang yang biasa dipuja-puja akan kaget saat kamu tidak lagi menyembahnya. Orang yang terbiasa diutamakan akan goyah ketika kamu mulai memprioritaskan dirimu sendiri. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, saat kamu tidak membalas sikap dingin mereka dengan keputusasaan, tapi dengan ketenangan, bukan berarti kamu tidak sakit hati, bukan berarti kamu tidak terluka, tapi kamu sudah memilih cara lain untuk menyembuhkan, dengan diam yang dewasa, dengan tidak memperpanjang lingkaran luka, dengan tidak terjebak di permainan tarik ulur yang melelahkan jiwa. Kamu pengen dia sadar?
Bukan caranya dengan memborbardir pesan, bukan dengan update story yang penuh sindiran, tapi dengan tetap hidup dan tetap tumbuh tanpa dia. Dan percayalah, itu akan mengganggu lebih dalam daripada semua kata yang bisa kamu tulis. Karena pada akhirnya, yang bikin seseorang merasa kehilangan bukanlah teriakan, tapi keheningan dari seseorang yang dulunya selalu ada. Ada kalanya, diam adalah satu-satunya cara untuk menghentikan siklus hubungan yang enggak sehat. Karena selama kamu terus bersuara, dia akan merasa kamu masih butuh. Dan selama kamu masih dianggap butuh, dia akan terus bersikap sekenanya. Tapi ketika kamu berhenti, ketika kamu tidak lagi membalas dengan emosi, tidak lagi mencari alasan untuk bertahan, saat itulah semua posisinya terguncang. Orang yang semula merasa tinggi, pelan-pelan akan menyadari bahwa kehilangan itu nyata, dan bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak lagi memberi apapun. Itulah senjata yang paling tajam. Diam yang sadar, bukan menghindar. Hening yang penuh kendali, bukan lari. Karena sejatinya, dalam hubungan yang berat sebelah, yang lebih berisik selalu yang lebih takut, dan yang lebih tenang, dia sudah siap pergi kapan saja. Lu bukan lagi anak kecil yang harus menang lewat teriakan. Lu udah cukup dewasa buat bilang, aku nggak perlu mengubahmu, aku hanya perlu menjauh darimu. Tenang itu bukan lemah. Tenang itu tanda bahwa kamu sudah selesai. Selesai berjuang sendirian, selesai berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar memilihmu, dan selesai memberi makna pada seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat nilai dalam dirimu. Poin 3, tunjukkan transformasi, bukan emosi. Salah satu kesalahan paling umum setelah disakiti, diabaikan, atau dikhianati adalah kita pengen banget nunjukin rasa sakit itu ke orang yang nyakitin kita. Kita update story yang sindir-sindiran. Kita post quotes galau. Kita pamer kebahagiaan yang dibuat-buat. Kita berharap dia lihat, dia sadar, dan dia nyesel. Tapi tenang, gua nggak nyalahin kamu. Itu naluri. Semua orang yang merasa ditinggalkan pasti kepengin kelihatan baik-baik saja. Masalahnya, kalau itu masih dilandasi emosi, dia tetap menang. Karena kamu masih bereaksi, kamu masih menunjukkan bahwa kamu terguncang. Padahal, dalam stoikisme, reaksi yang emosional adalah tanda bahwa kita belum benar-benar bebas. Jadi, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, apa aku benar-benar ingin sembuh? Atau aku cuma ingin kelihatan sembuh biar dia nyesel? Itu dua hal yang beda jauh. Karena kalau kamu benar-benar ingin sembuh, kamu gak akan fokus ke apa yang dia lihat, tapi ke apa yang kamu jadi. Lu gak akan sibuk ngatur sudut kamera selfie biar kelihatan happy, tapi lu bakal benar-benar bangun hidupmu dari dalam, dari hal-hal kecil, dari kebiasaan yang menguatkan mentalmu. Dan lucunya, ketika kamu berhenti ingin terlihat berubah, kamu justru benar-benar berubah. Ketika kamu berhenti nyari pengakuan dari dia, kamu mulai membangun pengakuan dari dirimu sendiri. Kamu mulai bangun lebih pagi. Kamu mulai nulis jurnal. Kamu mulai olahraga lagi. Kamu mulai belajar hal-hal yang sempat kamu tinggalkan demi cinta yang ternyata nggak pernah benar-benar kembali. Dan tanpa kamu sadari, energi kamu mulai pulih. Wajah kamu mulai tenang. Langkah kamu mulai stabil. Kehidupan kamu mulai punya arah lagi. Dan saat itu terjadi, kamu gak perlu nyindir di story, gak perlu update selfie berlebihan, gak perlu pamer apapun. Karena ketenangan sejati kerasa. Tanpa kamu harus ngomong banyak, lu mau bikin dia nyesel? Bukan dengan menunjukkan bahwa kamu marah, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu gak lagi butuh validasinya. Orang berubah bukan karena dikasih tahu, tapi karena dihadapkan pada realita bahwa kamu sudah jadi versi yang jauh lebih baik tanpa mereka. Transformasi itulah yang gak bisa diabaikan. Dan yang paling menyakitkan buat orang yang pernah menyia-nyiakanmu adalah saat mereka sadar, kamu berubah, bukan untuk mereka. Tapi karena kamu akhirnya sadar, kamu terlalu berharga untuk terus dilukai. Jadi jangan fokus ke balas dendam, fokus ke perbaikan, fokus ke upgrade mental, emosi, dan arah hidup.
Karena ketika kamu berubah ke atas, mereka yang tidak bisa mengikutimu akan tertinggal dengan sendirinya. Dan biar waktu yang menjawab siapa yang benar-benar kehilangan dan siapa yang sebenarnya diselamatkan. Poin 4. Bikin dia bertanya-tanya. Tanpa kamu harus berusaha menjelaskan, apapun ada kekuatan yang jarang dibahas. Bukan kekuatan untuk menjelaskan, tapi kekuatan untuk membiarkan seseorang bingung. Lu nggak perlu ngasih penjelasan kenapa tiba-tiba kamu nggak ngejar lagi. Lu nggak harus ngasih klarifikasi kenapa kamu nggak lagi nyapa duluan, nggak lagi nanya makan, nggak lagi kirim meme lucu kayak dulu. Karena semakin kamu menjelaskan, semakin kamu nunjukin bahwa kamu masih peduli. Dan kadang penjelasan itu malah dimanfaatkan. Di dunia yang penuh distraksi, orang lebih takut kehilangan perhatian daripada kehilangan kamu. Makanya, ketika kamu tiba-tiba berhenti tanpa drama, tanpa pengumuman, tanpa kata-kata, efeknya jauh lebih terasa. Dia mulai bertanya, kok dia nggak nyari aku lagi? Kok dia biasa aja? Kok dia nggak bereaksi kayak biasanya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan berputar di pikirannya, bukan karena kamu sengaja menciptakannya, tapi karena kamu sudah selesai memberi penjelasan pada yang tak mau mengerti. Stoikisme bilang, kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun yang tidak pernah benar-benar hadir ketika kamu menjelaskan dirimu sebelumnya. Kalau selama ini kamu sudah kasih waktu, kasih perhatian, kasih kejelasan, tapi dia tetap mempermainkan, maka diam adalah satu-satunya bahasa yang tersisa. Dan diam itu nggak harus dibumbui dengan sarkas, nggak harus dikasih kode-kode di story, nggak harus dikawal dengan status panjang penuh keluhan. Cukup kamu berhenti jadi versi yang dia anggap selalu ada. Berhenti jadi yang pertama nyapa, berhenti jadi yang pertama minta maaf, berhenti jadi yang selalu memaklumi. Bukan karena kamu jadi dingin, tapi karena kamu belajar menghargai dirimu sendiri. Dan percayalah, nggak ada yang bikin seseorang lebih gelisah selain melihat kamu baik-baik saja tanpa mereka. Padahal mereka yakin, kamu nggak akan bisa pergi. Seketika semua skenario di kepala mereka akan mulai berantakan. Yang awalnya merasa aman, sekarang mulai panik. Yang merasa kamu akan selalu ada, mulai ngerasa kehilangan. Dan bukan kamu yang ngomong apa-apa, cuma karena kamu nggak ngomong apa-apa. Dan ini yang penting, kalau dia nanya, kamu kenapa? Kamu nggak perlu jawab dengan kemarahan, cukup jawab dengan ketenangan. Aku cuma belajar berhenti memaksakan sesuatu yang nggak pernah benar-benar mau diperjuangkan dua arah. Udah, nggak usah debat, nggak usah cari pembuktian. Karena semakin kamu tenang, semakin dia nggak punya pegangan. Dan itu bukan manipulasi, itu bentuk kejujuran yang diam, tapi dalam. Ingat, tujuan hidup kamu bukan bikin dia minta maaf, tapi bikin dirimu sendiri damai. Kalau akhirnya dia menyesal, biar itu jadi urusannya dengan dirinya sendiri. Biar dia belajar bahwa kehilanganmu bukan karena kamu jahat, tapi karena dia terlalu lama merasa kamu gak akan pernah pergi. Dan sekarang kamu udah gak kemana-mana. Kamu cuman gak lagi di tempat yang dia anggap remeh. Nah, poin 5. Jangan cari penutupan, ciptakan penegasan. Banyak orang kejebak di satu lubang yang sama. Mereka terus bertahan hanya karena belum dapat closure. Masih berharap ada klarifikasi. Masih nunggu penjelasan yang mungkin gak akan pernah datang. Tapi begini, dalam stoikisme kita gak diajarkan untuk menunggu orang lain menutup cerita kita. Kita diajarkan untuk menutup pintu dengan tangan kita sendiri. Kamu gak butuh penutupan dari orang yang bahkan gak bisa menjagamu dengan benar. Yang kamu butuh adalah penegasan dalam diri, bahwa cukup sampai di sini. Bahwa kamu berhak hidup damai tanpa harus menggantungkan jawaban pada orang yang sudah memilih diam. Kamu ngerasa ada yang gak selesai? Selesaikan. Tapi bukan di dia, selesaikan di kamu. Karena ketika kamu bisa berdamai tanpa harus memaksa satu akhir yang ideal, itulah kedewasaan, dan kedewasaan itu menyelamatkan kamu dari trauma jangka panjang. Poin 6. Beri ruang, tapi jangan tersesat di dalamnya.
Kalau dia butuh waktu, kasih. Kalau dia bilang ingin sendiri dulu, izinkan. Tapi kamu juga harus tahu batasnya. Jangan sampai memberi ruang berubah, jadi membiarkan diri kamu terjebak di ruang tunggu yang tidak punya pintu keluar. Kamu boleh berharap, tapi jangan taruh seluruh hidupmu di tangan ketidakpastian. Karena cinta yang sehat itu dua arah. Bukan kamu yang nunggu, sementara dia nggak pernah punya niat untuk kembali. Berikan ruang secukupnya. Tapi ketika ruang itu mulai mengikis harga dirimu, itu bukan lagi ruang, itu perang batin. Dan kamu tidak perlu ikut perang yang bahkan tidak pernah diumumkan. Poin 7. Jangan jadi cermin, jadilah cahaya. Kalau dia cuek, kamu jadi lebih cuek. Kalau dia dingin, kamu ikut dingin. Kalau dia main tarik ulur, kamu balas dengan strategi yang sama. Kelihatannya adil, tapi dalam diam, kamu udah kehilangan jati dirimu. Itu bukan kendali, itu reaktif. Stoikisme mengajarkan, kamu tidak harus memantulkan energi buruk yang kamu terima. Kamu bisa tetap jadi terang, meski orang lain gelap. Jadilah cahaya, bukan cermin. Tetap jadi kamu. Tetap hangat, tetap stabil, tetap punya arah. Karena ketika kamu berubah hanya untuk membalas sikap orang, sadar atau enggak, kamu sudah dikendalikan oleh orang itu. Dan saat itu terjadi, kamu bukan lagi tuan atas hidupmu. Poin 8. Tidak semua kehilangan perlu dikejar kembali. Kadang kita mikir, aku kehilangan dia, padahal sebenarnya, aku sedang diselamatkan dari seseorang yang tidak layak menemaniku lebih lama. Gak semua yang hilang itu buruk, tapi gak semua yang hilang itu juga harus dikejar. Yang kamu perlu kejar hari ini cuma satu, ketenangan dalam hidupmu. Dan siapapun yang bikin ketenangan itu rusak, harusnya gak kamu perjuangkan terlalu keras. Bukan karena kamu gak setia, tapi karena kamu belajar, kesetiaan tidak bisa diberikan ke orang yang terus membiarkanmu merasa sendiri. Poin 9. Saat kamu tidak mengejar, kamu mengembalikan martabatmu. Ini poin paling penting dalam psikologi hubungan. Semakin kamu mengejar orang yang menjauh, semakin harga dirimu tergerus. Semakin kamu bertanya-tanya, semakin dia merasa punya kuasa. Tapi begitu kamu berhenti, bukan dalam kemarahan tapi dalam kendali, kamu mulai naik satu level. Karena berhenti mengejar bukan berarti menyerah. Itu artinya kamu memilih untuk berdiri di tempat yang lebih tinggi, tempat di mana kamu hanya menerima cinta yang datang dengan usaha yang setara. Di situ martabatmu pulih, bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tidak mau lagi ikut dalam permainan yang tidak menghormati nilaimu. Poin 10. Tenang. Bukan strategi, tapi jalan hidup. Jangan jadikan ketenangan sebagai cara untuk balas dendam. Jangan berpura-pura nggak peduli hanya biar dia merasa kehilangan. Karena kalau niatmu masih reaktif, kamu tetap terikat. Tenang bukan strategi. Tenang adalah tanda kamu sudah selesai. Tenang adalah bukti bahwa kamu tidak hidup untuk membuat orang lain menyesal, tapi untuk membuat dirimu sendiri damai. Ketika kamu benar-benar tenang, kamu nggak perlu pengakuan dari siapapun. Kamu nggak butuh dia sadar, nggak butuh dia kembali. Karena kamu sadar, kebahagiaanmu tidak pernah tergantung pada orang lain. Itulah puncaknya. Biarkan mereka melihat, tapi jangan pernah kembali akan tiba waktunya. Dia menengok ke belakang dan melihat kamu. Yang dulu setia, yang dulu selalu ada, yang dulu bahkan rela disalahpahami demi mempertahankan hubungan. Tapi saat itu tiba, kamu sudah jauh, sudah tidak bisa dijangkau. Bukan karena kamu menyimpan dendam, tapi karena kamu sudah terlalu damai untuk kembali ke tempat yang pernah menghancurkanmu. Dan saat itu terjadi, dia akan sadar, bukan kamu yang hilang, tapi dia yang kehilangan seseorang yang tidak akan pernah bisa diganti. Dan kamu akan baik-baik saja, tanpa harus memblokir, tanpa harus memohon, karena kamu sudah cukup dewasa untuk tahu. Kadang, cara terbaik mencintai diri sendiri adalah dengan berhenti mencintai orang yang tidak bisa menjaganya.